warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasan kita mengenai pengujian produk. Pengujian produk atau pengujian konsep produk merupakan suatu kegiatan yang ada di dalam salah satu tahap pengembangan produk. Sebelum diproduksi dan dipasarkan, produk baru terlebih dahulu diuji untuk mendapatkan umpan balik dari kelompok konsumen yang menjadi sasaran. Dengan pengujian konsep produk ini, perusahaan akan memperoleh produk atau merek yang memiliki masa depan yang baik dan cerah. Arti dan tujuan pengujian produk. Pengujian konsep produk merupakan salah satu tahap dalam pengembangan produk baru. Sebelum diproduksi dan dipasarkan, produk baru terlebih dahulu diuji untuk mendapatkan umpan balik dari kelompok konsumen yang menjadi sasaran. Dengan pengujian konsep produk, perusahaan atau suatu usaha akan memperoleh produk atau merek yang memiliki masa depan yang baik dan cerah. Produk atau konsep produk dapat disajikan secara simbolik maupun fisik. Konsumen dimintai pendapatnya tentang produk tersebut dengan atribut dan keterkaitannya. Setiap pengujian produk atau konsep produk harus mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah konsep produk gambaran produknya jelas dan mudah dimengerti? 2. Apakah manfaat dari produk tersebut bagi Anda? 3. Apakah Anda melihat manfaat khas yang tidak terdapat pada produk lain dari pesaing? 4. Apakah Anda menyukai produk ini dibanding dengan produk lain yang sejenis? 5. Apakah Anda bersedia membeli produk? 6. Apakah produk ini memenuhi keinginan atau kebutuhan Anda? 7. Apakah produk ini memenuhi keinginan atau kebutuhan Anda? 8. Perbaikan apakah yang Anda usulkan atau kebutuhan Anda? Dengan melakukan kegiatan pengujian produk, perusahaan atau suatu usaha akan dapat lebih memperkaya konsep produk dan memilih produk terbaik yang diminati konsumen. Metode seperti ini bisa diterapkan dalam berbagai macam produk, baik barang maupun jasa. Banyak perusahaan atau usaha merasa puas apabila sudah mendapatkan gagasan atau ide produk dan tidak mematangkan gagasan tersebut menjadi konsep untuk diuji. Apabila produk tersebut belum diuji, maka produk akan mengalami kesulitan ketika memasuki pasaran. Jadi, hal tersebut bisa dihindari dengan adanya pengujian produk. Pengembangan konsep merupakan cara yang efektif dan jika telah dilakukan dengan benar, maka Anda bisa menyelamatkan biaya ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Anda juga akan terhindar dari langkah awal yang salah. Positioning yang salah, strategi yang buruk, dan menjual kepada orang yang salah. Ini bukan sekedar masalah jaminan, tetapi lebih penting dari itu.
sebagai panduan Anda untuk melewati seluruh proses pengembangan dari mulai konsep awal sampai suksesnya peluncuran produk baru. Pengujian terhadap konsep atau yang disebut dengan konsep testing adalah upaya untuk memprediksi keberhasilan sebuah ide mengenai produk baru sebelum diluncurkan ke pasar. Proses biasanya melibatkan reaksi orang lain atau konsumen terhadap pernyataan yang menjelaskan ide dasar dari produk tersebut. Sebuah pendekatan efektif dalam pengujian terhadap konsep adalah pengembangan konsep, yaitu penyempurnaan ide-ide baru secara bertahap ke dalam bentuk yang paling mungkin untuk diterima di pasar. Hal ini dilakukan tidak hanya dalam kerangka memberikan ide-ide yang menjanjikan kesempatan untuk bersaing di pasaran, namun juga panduan untuk berkomunikasi mengenai manfaat, kegunaan, kemasan, iklan, penjualan, informasi produk, distribusi, dan juga harga. A. Produk unggulan tidaklah cukup. Orang hanya bersedia berpindah produk baru ketika melihat adanya keuntungan yang signifikan. Dalam berbagai pengalaman, biasanya lebih dari 30-50% orang harus mempercayai bahwa produk baru tersebut lebih berharga daripada uang, waktu, dan kenyamanan yang dimiliki pada saat ini. Anda harus meyakinkan orang bahwa pada akhirnya mereka akan melakukan perbaikan besar atas apa yang dimiliki sekarang. Perlu perubahan dari apa yang telah mereka miliki. Ada cara yang efektif, sederhana untuk membuktikan keunggulannya, bahwa ia akan menepati janjinya, ditambah berbagai isu-isu lainnya. Perbaikan yang setengah-setengah jarang berhasil untuk menggantikan pemimpin besar. B. Bukan apa yang Anda ketahui, tetapi apa yang orang pikirkan tentang produk Anda. Produk yang paling sederhana pun akan dirasakan berbeda oleh orang yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari berbagai perspektif yang digunakan untuk berbagai tujuan dalam konteks yang berbeda, dengan harapan yang berbeda pula. Jadi, Anda tidak bisa mengembangkan produk hanya di atas kertas, karena produk itu ada di dunia nyata. Tetapi dalam realitas psikologis, yaitu di dunia seperti yang dirasakan oleh orang-orang seperti yang disaring melalui keyakinan dan emosi mereka. Anda harus menggerakkan orang, bukan produk. C. Bangunlah laboratorium pemasaran Anda. Laboratorium yang dimaksud adalah tempat yang paling efektif untuk mencoba produk baru. Belum ada laboratorium yang lebih baik untuk menguji produk baru dibanding dengan diskusi kelompok terarah atau yang disebut dengan focus group discussion. Dalam diskusi kelompok tersebut, orang akan termotivasi untuk berkomunikasi
dan seorang moderator yang berpengalaman dapat menyimpulkan apa yang ada dalam pikiran dan hati mereka. Di sana semua yang dikatakan itu penting. Juga sama pentingnya dengan bagaimana mereka mengatakan itu, apa yang ada di balik perkataan mereka, dan termasuk juga apa yang tidak mereka katakan. Demikian pembahasan kita tentang arti dan tujuan pengujian produk kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.